Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 TKC 1 kelompok NIC. Saya Selawangki, nomor absen 30. Saya Dewi Cayani, nomor absen 7. Nah, di sini kita akan membuat video tutorial konfigurasi DNS yang diberikan oleh Bapak Heri Santono untuk memenuhi tugas ASC. Selamat menonton. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu VirtualBox kita, lalu kita clone master kita. Ini kita di sini kami memberi nama NIC sesuai kelompok kami. Kita tunggu. Sudah. Settingan nih. Settingan. Benar. Urung. Kita ke settingan dulu karena beberapa laptop itu berbeda-beda ya. Ternyata biasanya pakai adapter 1. Nah, tapi di sini kita pakai 2 karena kondisi VirtualBox maupun laptop itu biasanya berbeda-beda. Advance kita buka juga, pastikan ini allow all. Kita oke. Lalu kita start. Nah, setelah sampai di halaman ini, kita langsung aja ketik root, masukkan password kita, lalu ketikkan perintah nano spasi / etc / network / interface. Oke, pastikan tidak ada yang typo. Aturan pertama. Lalu kita enter. Di sini kita langsung ke kalimat auto LO. LO-nya kita ganti menjadi ENP0S3. Kita biasanya bacanya NPOS ya teman-teman. Di bawahnya juga masih ada LO. Kita ganti menjadi NPOS. Nah, lalu loopback kita ganti menjadi static. Di bawahnya kita tab, ketikkan address, masukkan IP. Kita memakai IP 20.20.20.57/30. Nah, udah kita save dengan ketikan Ctrl X Y lalu enter. Kita ke perintah service networking restart. Nah, kita enter. Lalu ketikkan IPA untuk melihat IP kita apakah sudah masuk. Di sini kita bisa melihat sudah, dan broadcast kita itu akhirannya 59. Lalu kita ke device dulu untuk memasukkan DVD 2. Kita ketikkan apt strip cd-rom spasi add. Kita enter, kita tunggu. Setelah sudah, kita ketikkan benar. Di sini kita ketikkan perintah apt install bin 9. Biasanya ada perintah lain yaitu apt strip get spasi install bin 9, tapi gini juga bisa. Kita enter. Pastikan ada yes or no. Y or n itu yes or no. Kita ketikkan Y. Nah, di sini ada perintah DVD binary 1 di atas enter. Berarti kita harus memasukkan DVD 1 ya teman-teman. Pastikan baca perintahnya. Jangan asal enter. Kita ketik yang DVD 1. Kita force unknown, lalu kita enter. Loading dulu. Nah, di sini ada DVD binary 2 yang artinya kita harus memasukkan kembali DVD 2. Kita ke device lagi. DVD 2. Force unknown juga. Kita ketikkan enter lagi. Nah, setelah sudah, kita langsung ke ls spasi etc
slice etc. Kita enter. Nah, kita bisa baca di halaman yang B ini. Pastikan sudah ada kata bin. Nah, di sini kan sudah ada kata bin, lalu kita ketikkan perintah lagi. Kita ketikkan cd spasi slice etc slice bin. Kita enter. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita ketikkan ls dulu kalau buat yang belum hafal perintah selanjutnya. Terus di sini kita ketikkan perintah cp spasi db dot 12 lokal dulu teman-teman, maaf ya. Lokal. Nah, di sini kita spasi lagi db.nic. Jadi lokal itu sebenarnya format dari nama yang akan kita buat. Jadi lokal tetap ditulis, lalu di sampingnya db.nama yang akan kalian gunakan. Kita enter. Kita ketikkan lagi cp spasi db.127. 127 ini dari di atasnya ini ada perintah kayak gitu. Kita spasi db.20. 20 ini apa? Ini itu oktet pertama IP kita. Pastikan jangan sampai keliru. Misalnya kalian pakai IP 192.168 berapa gitu, berarti yang kalian tulis db192. Di sini kita enter. Kita ketikkan perintah ls lagi untuk mengecek. Nah, di sini di bawah db127 udah ada db.20 dan di sampingnya lagi di atas itu ada db.local, di bawahnya nic nama kita. Lalu kita ke perintah selanjutnya yaitu nano spasi named.con default zone, tapi kita bisa tab ya. Kalau nggak hafal perintahnya, di atasnya ini juga ada named.con.default zones. Tapi ingat di depannya harus ada kata nano. Kita enter. Di sini buat yang belum hafal nggak usah bingung karena kita akan memakai perintah seperti di atasnya, hanya beberapa yang diganti. Kita ke halaman paling bawah dulu. Di enter 2 kali. Kita ketikkan /2 lalu tambahanku. Kita enter lagi 2 kali. Ketikkan perintah zone. Di sini jangan sampai ada yang salah, harus selalu dicek. Jangan sampai ada yang salah, harus teliti. Zone spasi petik 2, di atasnya ada ya, kita tiru aja. Pertamanya itu kan ada localhost. Nah, localhost kita ganti menjadi nic. Di sini kita mau memakai net ya. Ya, net saja ya kawan-kawan. Selain net bisa pakai .com dan juga .uk dan lainnya. Tapi di sini kita pakai .net. Kalau kalian perhatikan localhost, host itu selalu ada .net-nya ataupun yang lainnya tadi. Kalau hanya lokal aja, kita cuma pakai nama kita. Localhost, terus kita tanda petik spasi Kurawa buka, terus kita enter, kita tab untuk mengetikkan tipe master dan titik koma. Kita enter lagi, kita tab, ketikkan file spasi petik /etc slice bin /db.nic, karena di atasnya tadi hanya db.local. Kita kasihkan tanda petik dan juga titik koma. Kita enter, kita kasih tutup Kurawa dan juga titik koma. Kita enter 2 kali. Kita ketikkan lagi zone spasi tanda petik 2 lalu 20.20.20. Sebelumnya 20 ini 3 oktet pertama IP kita. Tapi jadi itu dibalik ya teman-teman. Nah, dibalik. Misal punya kalian 192.168.1, berarti kalian harus ngetiknya 1
.168.192. Oktet terakhirnya nggak usah. Kita .in strip addr.arpa. Jangan sampai ada yang typo. Lalu tanda petik spasi Kurawa buka. Pastikan nggak ada yang salah, kita enter, kita ketik lagi tipe master dan juga titik koma. Kita enter, kita tab file, tanda petik slash etc slash bin slash db titik 20. 20 ini apa? Apakah oktet terakhir kita karena belum diketik? Bukan. Ini adalah oktet pertama kita. Setelah itu kita kasihkan tanda petik dan juga titik koma. Kita enter, jangan lupakan tutup Kurawa dan juga titik komanya. Setelah dipastikan tidak ada yang salah, kita bisa save lagi dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Dewi. Oke, hai. Kita lanjutkan. Lanjut ya teman-teman, kita ketik nah, no dp.nic. NIC itu local host kita, wajib ditulis dalam perintah ini. Oke, untuk mengganti local host dengan cepat, caranya pencet Ctrl W R bersama-sama, terus ketikkan local host, kita enter, kita ganti dengan nic.net. Oke, kita y. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman, itu adalah cara cepatnya. Tapi kalau mau pakai yang manual bisa pakai tanda panah ya, perintah panah yang ada di keyboard. Diganti satu-satu, cuman ini alternatif biar cepat. Waktu teman 20, kita ketikkan IP ya, IP yang awal tadi 20.20.20.57. Oke, 20 kita sama ya, ini pokoknya di bawah ini sama. Oh iya teman-teman, ini A-nya kita hapus ya karena udah ketentuan dari sandannya, Tinggalkan satu aja. Nah, setelah ini kita ketik www, caps lock in, terus di tab in, tab lagi, terus A, tab lagi, IP kita 20.57. Karena kita pakai subdomain, jadi kita tulis subdomainnya. Subdomain kita tuh ya terserah sih, tapi kan kalau disuruh sama guru kita itu nama anggota kita. Nah, jadi kita ketikkan ya, kita ketik oh ya, kursornya ya kawan-kawan, mohon maaf. Oh, caps lock-nya belum matiin. Dewi, tab, caps lock lagi dihidupkan, tab lagi, terus 20.20.20.57. Oke, di bawahnya kita tulis nama dia, Sela. Caps lock ya teman-teman, sorry. Sela, terus kita tab, kita caps lock IN. Oh, masih kecil teman-teman. Ini di luar ruangan ya, jadi nggak kelihatan. Terus kita tulis lagi IP-nya 20.20.20.57. Pastikan di sini sudah benar. Kalau sudah benar, kita simpan dengan pencet Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, kita lanjut ke editan selanjutnya, perintah selanjutnya, yakni kita masuk ke DB IP kita yang pertama. Oktat pertama ya, bukan pertama semuanya. Mohon maaf, ralat. Kita enter. Oke, di sini kita cara cepat lagi ya, Ctrl W F. Kita ketikkan localhost karena yang diganti itu localhostnya ya teman-teman. Oh iya. Setiap ada localhost kita ganti dengan nic.net ya. Enter ya. Caranya enter, di enter. Kita ganti dengan nic.net. Bentar. Oke, kita y dan y. Oke teman-teman, jadi cara cepatnya begitu. Kita tinggal ganti ini yang 1.0.0 itu. Ini kita ganti dengan IP
belakang kita itu 1 oktet saja ya. IP belakang kita kan 57, ya udah tulis aja 57, nanti kalian menyesuaikan saja. Ini sudah benar, dipastikan ya. Kita save lagi, Ctrl X, Y, dan enter. Lalu lanjut perintah selanjutnya, yakni nano /etc/resolve. Kurang satu kawan-kawan. Nah di sini memang tampilannya kosong ya, karena laptop saya memang seperti ini. Nanti disesuaikan saja ya. Kalau di laptop aku itu ada 3 kalimat. Yang pertama itu domain, yang di bawahnya search dan nama, di bawahnya lagi name servernya. Jadi yang domain itu nanti bakal dihapus, pastiin sama persis kayak yang Dewi tulis. Oke teman-teman, bagian search dan name server ini, search itu localhost kita dan yang belakangnya itu ya. Nah kalau name server itu IP kita yang dari awal tadi, jangan diubah, karena kalau diubah nanti nggak bakalan ke detect sama CMD atau control panel. Oke, kita langsung save, enter, langsung kita memastikan. Ini step terakhir, nggak step terakhir sih, tapi di DNS nya step terakhir. Apa service pin 9. Oh ya, pin ya kawan-kawan. Restart. Oke, pembuktian. Oke, di sini DNS-nya udah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke control panel. Kalau misal di punya kalian ada tulisan job apa gitu sekitar 2 kalimat, berarti itu ada kesalahan. Kalau kalian mau kembali tinggal ketikkan nano terus apa ke halaman apa. Misalnya mau ke GPNIC tadi tinggal ketikkan nano. Ini loh teman-teman ya. Gitu. Ketikkan perintah tadi aja, cek apakah ada yang salah. Tapi di sini kan kita sudah benar, jadi nggak usah ya teman-teman, buat apa coba? Kita harus efisien dengan waktu. Oke teman-teman, kita masuk ke control panel ya, terus kita klik yang ini, kita ke sini ya, ke change adapter setting, kita ke Ethernet 4. Soalnya adapternya 2 tadi, nggak ada 1 atau 2, jadi langsung itu tunjuk 2. Klik 2 kali ya teman-teman. Properties. Bentar. Oh, cara cepatnya klik ini ya teman-teman. Saya lupa. Ketik sini 20. Nah, kenapa 58? Ini tuh klien kita ya teman-teman. Jadi sebelum ke sini dulu kalian pastikan sudah menghitung IP-nya, mencari IP network, IP client, dan IP broadcast. Kenapa harus dicari? Karena kita nggak tahu kan kalau nggak dicari itu benar atau salah, ketimbang apa salahnya di tengah jalan kan mesti harus ulangnya banyak banget kan. Kita mengantisipasi saja. Nah ini subnetnya 255. Kenapa 252? Karena slice kita tadi itu 30 kan subnet masnya 255, 255, 255, 252 begitu ya. Terus untuk default gateway-nya itu 20, 20, 20, dan 57 seperti IP kita yang tadi. Ini juga ketikan sama seperti IP kita tadi. Terus kita pencet 57, oke? Oke teman-teman, kalau ada seperti ini nggak usah takut ya, karena ini mungkin bawaan dari laptop kalian. Kalian tinggal pencet saja yes. Oke, kita oke lagi ke detail. Nah ini ya sudah masuk ya teman-teman. Oke, kita close. Oke teman-teman, kita langsung ke CMD. Ini pembuktian, kita tulis ping 20.20.20.57 yang di server kita. Ini kan klien ya teman-teman, kita lihat TTL. Nah kalau TTL itu berhasil, tapi jangan seneng dulu ya teman-teman, karena ada satu step lagi yang memang membuktikan DNS kita itu berhasil, yakni NS
nic.net. Ini kita cek localhost kita ya. Nah, kalau kayak gini, ini sudah berhasil ya teman-teman. Konfigurasi kita sudah selesai. Oke teman-teman, satu lagi, ternyata kita kan tadi pakai subdomain. Nah, cara ngecek subdomainnya itu begini. Ketik nslookup, terus kita kan subdomain kita ada 2. Nah, kita cek dulu ya salah satu, yakni punyanya sela.nic.net. Oh, Jangan typo. ini Sela itu kan subdomain, terus NIC itu kan localhost kita, jadi begini. Terus kita langsung enter saja untuk pembuktian. Nah, kalau gini berarti subdomain kita juga berhasil ya teman-teman. Sekali ya punya. Nih, pembuktian. Oke. Yeay. Nah, jadi ini tadi tutorial dari kami. Semoga kalian semua Bisa merasa membantu ya. terbantu juga, dan semoga tidak mengalami banyak kegagalan seperti kami. Tapi kalau kata Pak San, lebih baik gagal banyak kali, soalnya jadi tahu, jadi dapat ilmu. Oh, ternyata kalau kayak gini solusinya bakalan kayak gini. Karena kalau kita itu berhasil sekali langsung jadi, itu kita akan sombong ya teman-teman. Begitu. Dan nggak bakal tahu kalau temen tanya ini kenapa kayak gini, nggak bakal tahu solusinya. Jadi lebih baik mengalami kegagalan juga, nggak ada salahnya. Yang penting terus belajar biar bisa berhasil. Oke ya teman-teman. Jadi sekian video tutorial konfigurasi DNS dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.